نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Orang tuaku sekalian, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin sidang jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, terkhusus nikmatul iman wa nikmatul Islam. Dan selanjutnya kita menyampaikan salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, serta kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa menghidupkan sunnah baginda Rasulullah hingga akhir zaman. Jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam kehidupan ini siapapun juga, maka kita memiliki satu keterbatasan. Oleh karenanya di dalam kehidupan ini kita butuh bantuan, kita butuh pertolongan ya dari orang lain, dan tentu terutama dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemudian menjadi satu tujuan di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah untuk beribadah, untuk melaksanakan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sesuatu yang sangat berat. Ya, kalau misalnya ada satu pekerjaan yang kita bisa lakukan di sekitar tetangga kita, maka biasanya tetangga cepat-cepat bisa bantu kita, tetangga bisa menolong kita. Tapi di dalam hal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang orang-orang yang ada di sekitar kita tidak bisa membantu. Kalau dia bisa bantu kita, itu sangat terbatas. Terutama ketika
kita butuh bantuan untuk mendapatkan hidayah. Ini berat. Tetangga-tetangga kita, keluarga, sahabat kita kadang tidak bisa bantu kita. Kalau sebenarnya dia termasuk yang bisa menjadi sebab, bisa menjadi sebab untuk kita dapat hidayah. Tetapi sekali lagi, orang-orang yang ada di sekitar kita tidak punya hak untuk memberikan hidayah kepada kita, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita kembali teman sekalian memperhatikan ayat yang selama ini kita hafal dan setiap hari kita ucapkan, bahkan paling tidak 17 kali dalam sehari semalam. Dalam surah Al-Fatihah ada satu penggalan ayat di mana kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku mohon, ya, aku mengabdi, aku menyembah. Hanya kepadamu lah ya Allah aku taat. Lalu kita wa iyyaka nasta'in, kita mohon pertolongan, isti'anah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah dengan pertolongan Allah. Maka kemudian ulama kita memberi penjelasan bahwa tujuan kita ini adalah beribadah, seperti ayat yang kita temukan di surah Az-Zariyat di ayat 56, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali adalah untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk taat, untuk beribadah kepada Allah ini bukan hal yang ringan, bukan hal yang sepele. Bahkan itulah tujuan kita diciptakan. Itu adalah target yang harus kita capai sebagai hamba. Abid. Jadi target kita adalah bagaimana kita menjadi hamba. Nah, dalam hal untuk sampai kepada menjadi hamba, kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja contoh. Kalau bukan karena hidayah Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan sampai di masjid ini untuk salat Jumat. Kenapa? Terlalu banyak kesibukan kita di luar. Bahkan ada kemungkinan kesibukan itu sangat rawan untuk kita tunda. Tetapi sekali lagi, karena ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah satu kewajiban yang harus kita tunaikan, maka semuanya kita tinggalkan. Nah, untuk meninggalkan itu maka benar-benar pertolongan Allah kita butuhkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Kenapa dua ini penting? Contoh Pak, Al-Fatihah ini rukun dalam sholat. Biar kemudian kita baca pengumpul satu juz, tapi kita tidak baca ini ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yakin sholat kita tidak diterima. Yakin tidak diterima sholat kita. Artinya apa jamaah sekalian? Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan begitu pentingnya untuk setiap saat kita minta pertolongan Allah. Terlalu banyak halangan untuk kita meninggalkan ketaatan. Terlalu banyak fitnah-fitnah yang ada untuk kemudian menghilangkan atau mengurangi ketaatan kita kepada Allah.
Sehingga kalau ini kita tidak minta paling tidak 17 kali dalam sehari semalam, maka boleh jadi sangat berat untuk kita bisa melakukan sholat, sangat berat untuk kita bisa bersedekah, sangat berat bisa untuk kita menyumbang. Ya, lihat deh, pamula ke situ, 40 sekitar Pak deh, tiba-tiba datang pengurus masjid minta begitu saja. Tapi sekali lagi kalau Allah tunjuki kita, Allah tolong kita, tidak ada artinya itu keringat, hilang semua itu capek. Karena kita yakin, dan itu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beginilah beratnya kita beribadah kalau tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah doa itu mengatakan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Rabb yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri tanpa butuh pertolongan yang lain, dengan rahmat-Mu ya Allah, aku mohon pertolongan. Istighasah, ya, istighasah. Ini ulama kita menjelaskan kalau bahasanya itu adalah istighasah, itu penting, sangat mendesak, genting. Bayangkan Pak, Nabi itu adalah orang yang tidak ada dosanya, orang yang dijamin masuk surga, orang yang paling pintar, orang yang paling cerdas, orang yang paling kuat, tetapi selalu minta kepada Allah, birahmatika astaghits. Ini ayat. Apa kelebihan kita? Makanya kalau kita tidak minta ini pertolongan kepada alam iman 17 kali, kita ini terlalu sombong, makan bola lagi. Padahal ada sekali kelemahan, baik secara pribadi, secara masyarakat maupun negara, terlalu banyak kelemahan kita. Tapi kenapa kita malas minta tolong kepada Allah? Di kalimat bagi sesuatu disuruh minta tolong minimal 17 kali dalam Al-Fatihah. Tapi masih ada yang kemudian tidak bisa, tidak mau. Sekali lagi itu tidak mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi mengatakan, wa aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah urusanku segalanya, perbaiki segala urusanku ya Allah. Wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya. Jangan engkau ya Allah serahkan urusan itu kepadaku kalaupun sekejap mata. Coba Pak, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berani diserahkan urusannya sendiri kalaupun sekejap mata kalau tidak dalam pertolongan Allah. Coba kita bayangkan Pak, Nabi kita sendiri, ya, yang orang dijamin doanya, dijamin kelebihannya, bahkan orang terbaik seluruh manusia, menjadi pemimpin seluruh umat, tidak berani serahkan urusannya kecuali hanya kepada Allah. Jadi engkau jatuh tahu janji nanti maka insya Allah kau apa itu terlalu menandangkan dirinya. Tapi nak kau janji paling tidak maka ada insya Allah, semoga Allah berkehendak. Karena tidak ada yang bisa kita jamin dengan diri kita. Ya, bayangkan Nabi Pak, tidak mau menyerahkan urusannya kepada dirinya sekejap manapun kecuali di situ ada pertolongan Allah. Oleh karenanya inilah yang harus kita selalu ingat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah kepada Allah, kita minta ditunjukkan jalan yang lurus. Mohon maaf, terlalu banyak jalan-jalan yang ditunjukkan oleh syaitan, dan kadang-kadang itu enak dalam pandangan nafsu kita. Hanya dalam pandangan Allah, dalam pandangan syariat, ini hal yang merusak. Maka sekali lagi, dia selamat kotania pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh Pak, tatkala Amrina Nabi kita, pamannya Nabi SAW meninggal, ya, Abu Talib Amrina Nabi. Apa yang kurang dengan Abu Talib?
Beliau adalah seorang tokoh Quraisy waktu itu yang sangat getol membela Nabi, termasuk dalam membela dakwah Nabi, membantu banyak hal kepada Nabi. Tapi di saat-saat sakaratul maut menjelang kematiannya, ada hal yang tidak bisa dia lakukan, maka Nabi tidak mampu memberikan. Ada betul disuruh dengan kita masyarakat, ya mereka masyarakat. Artinya satu saja, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya bisa jamin nanti di akhirat. Tapi apa yang terjadi? Maka di Allah Ta'ala, la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak mampu untuk memberikan hidayah kalau engkau mencintai. Maka sekali lagi Pak, Allah sudah berikan hidayah kepada kita. Jaga hidayah Allah ini, mari kita pelihara, minta tolong kepada Allah agar hidayah ini kita bawa sampai kepada menjemput kematian kita, semua kita menjadi husnul khotimah. Barakallahu wa lakum fi Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruh